Slice of Life, home of every soul. Di sebuah dunia yang penuh dengan kebisingan dan kesibukan, ada satu hal yang dapat menghubungkan hati, yaitu cinta. Namun, bagaimana kita bisa mengungkapkan cinta itu dengan cara yang benar? Disinilah konsep yang luar biasa ini masuk, atau yang sering kita dengar dengan sebutan love language. Ada 5 tipe love language, yaitu word of affirmation, receiving gift, act of service, physical touch, dan quality time. Saat bahasa cinta kita tidak dipahami, perasaan bisa terabaikan. Cinta yang seharusnya menyatukan bisa menjadi sumber kesalahpahaman. Dengan memahami bahasa cinta kita masing-masing, kita bisa menjembatani jurang yang ada. Cinta bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang memahami. Pada episode Slice of Life kali ini, kami akan menghadirkan cerita menarik dari 2 narasumber tentang bagaimana cara menyampaikan rasa cinta dan bagaimana cara mereka ingin dicintai. Halo. Halo, kenalin aku Kalis Nurgevira, umur aku 19 tahun saat ini. Kesibukan aku saat ini aku lagi join UKM Paduan Suara, jadi kemungkinan besar banyak kesibukan di UKM tersebut. Kamu? Perkenalkan nama aku Aulia Zahra, umur 18 tahun, kesibukan minggu ini tuh aku lagi sibuk ngurusin ini sih rangkuman dari pengantar sosiologi. Setelah ini, kalian harus menjawab beberapa pertanyaan yang akan aku sampaikan ya. Pertanyaan pertama, apa yang kalian ketahui tentang love language? Aku dulu? Boleh? Oke. Yang aku ketahui tentang love language itu adalah sebuah bentuk cinta di mana ada 5. Yang pertama itu ada act of service, kemudian ada receiving gifts, terus ada word of affirmation, act of service, dan juga ada quality time. Kalau kamu? Kalau menurut aku sendiri ya kak, love language itu cara seseorang untuk mengungkapkan rasa cinta mereka kepada seseorang. Tapi seseorang itu tuh nggak buat ke pacar doang, tapi itu bisa buat ke keluarga, sahabat, adik, ayah, bunda, gitu aja sih kak. Dari aku juga. Pertanyaan kedua, apa tipe love language yang kalian miliki dan bagaimana kalian menyadari bahwa kalian memiliki love language tersebut? Kalau dari aku sendiri itu aku termasuknya ke dalam love language physical touch. Gimana cara aku tahu kenapa aku suka physical touch, gara-gara kalau misalnya aku di kayak gini juga kayak udah iya seneng banget. Terus juga apalagi ditambah kayak maaf ya kayak bener-bener seneng gitu ya. Salting, apalagi ke orang yang kita suka digigit kayak pasti udah berbunga-bunga. Iya sih. Terus yang kedua aku juga suka quality time, soalnya dengan adanya quality time aku tuh berasa kayak enjoy aja, kayak tugas terus masalah yang di dalam pikiran tuh kayak hilang kalau misalnya kita quality time sama orang yang kita sayang. Gak cuma orang yang kita sayang sih, teman-teman, sahabat terdekat kita juga bisa sih. Jadi aku suka. Oke, kalau aku itu juga sama quality time, karena aku suka banget menikmati waktu bareng sama orang-orang yang aku sayang atau orang-orang sekitar aku. Aku tuh orangnya tuh seneng banget ngobrol. Pokoknya aku tuh nggak mau melewati kesempatan sedikit pun kalau misalkan ketemu sama orang-orang gitu. Jadi aku sangat menikmati banget. Setuju. Terus yang kedua itu aku juga sama kayak kamu. Aku tuh orangnya physical touch banget. Jadi aku tuh seneng banget kalau misalkan ada yang gandeng aku atau ada yang ngerangkul aku senang. Tapi sayang kali ini aku lagi LDR, jadi aku harus physical touch screen. Virtual ya. Physical touch screen. Pertanyaan ketiga, bagaimana biasanya Anda mengekspresikan rasa cinta kepada orang yang kalian cintai? Aku orangnya act of service. Menurut aku bisa memberikan act of service aku ke orang-orang di sekitar aku. Kayak aku bisa memberikan sebuah layanan atau kayak menolong sekecil apapun itu, aku mengusahakan di antara love language yang lainnya gitu. Keren banget kakak. Kamu gimana? Aku juga sama sih kak, kebetulan aku juga act of service banget. Kebetulan tuh kemarin tuh teman aku ada juga PKI kan, pengantar karya ilmiah. Nah dia tuh disuruh bikin makalah.
Nah itu tuh belum jadi makalahnya. Terus aku bantuin Kak, bener-bener dia makasih banget ke aku kayak. Terus juga ada teman aku juga kan, dia tuh maaf banget dia nggak punya laptop kan. Terus kayak aku tawarin, ini mau pakai laptop aku apa enggak? Terus dia kayak, iya makasih banget ya. Jadi kamu sangat udah melayani dia dengan baik ya. Tapi aku tuh seneng kalau misalnya aku kayak gitu ke teman aku, kayak setuju banget. seneng aja. Pertanyaan keempat, pernahkah Anda mengalami kesalahpahaman dalam hubungan karena perbedaan love language? Dan bagaimana Anda mengatasinya? Kalau dari aku sendiri sih nggak pernah sih ya Kak. Soalnya ini mantan ya, jadi kalau sama mantan aku tuh nggak pernah adanya kesalahpahaman. Soalnya sama-sama quality time sama physical touch juga. Kalau Kakak sendiri gimana? Aku juga nggak ada sih. Kebetulan aku juga sama pasanganku itu sama-sama quality time banget. Jadi kita benar-benar nikmatin waktu, apalagi di tengah kesibukan kita yang sama-sama lagi LDR ini ya kan. Kita menikmati waktu-waktu singkat kita tuh dengan manfaatkan waktu tuh video callan atau apapun itu yang emang kita sama-sama menikmati banget. Kesempatan itu jangan disia-siakan, kayak gitu sih dari aku. Lucu banget. Pertanyaan kelima, apa yang ingin Anda sampaikan kepada orang lain tentang pentingnya mengenali dan memahami love language? Kalau misalkan kita paham love language itu kita bisa mengerti orang lain gitu loh. Jadi kayak banyak banget bentuk love language yang bisa kita kasih ke orang lain yang itu tuh mungkin berimpact besar buat orang lain juga gitu. Dengan kayak gitu kita bisa mengerti mereka dan mereka pun nyaman bersama dengan kita, kayak gitu sih kalau dari aku. Jadi kayak sangat penting banget kita untuk saling memahami sebuah love language. Kayak gitu. Gimana cara lebih ke memahami aja sih, kayak kita tuh bisa memberikan apa yang kita punya ke orang tersebut dan orang tersebut tuh bakal kayak ngerasa nyaman di sekitar kita, kayak gitu. Kalau dari aku sendiri sama juga sih, memahami kayak Kak Lisa. Sama juga kayak memahami, maksudnya tuh memahaminya bukan dari sekedar bertanya, bukan, tapi kayak ya udah kayak jalan aja, ngalir aja, tiba-tiba kayak kita tahu tiba-tiba oh itu love language-nya Seperti apa? seperti apa. Iya sih, setuju. Aku juga sih. Sekian, terima kasih banyak atas jawabannya. Slice of Life, home of every soul. Dalam perjalanan cinta, kita bisa menemukan bahasa yang tak selalu terucap oleh kata, namun dirasakan oleh jiwa. Cinta berbicara dalam bahasa yang hanya dipahami oleh dua hati. Setiap cinta memiliki nadanya sendiri dan ritme yang mengalun lembut di antara keheningan dua sejoli. Halo, kembali lagi di program Slice of Life. Halo. Jadi, pada segmen sebelumnya, kita sudah mendengar jawaban kalian mengenai love language. Pada segmen kali ini, kalian akan bermain game. Game tersebut meminta kalian untuk memberikan rating terhadap situasi seseorang yang nantinya akan aku bacakan. Setelah selesai dibacakan, dalam hitungan ketiga, kalian akan menyebutkan rating yang akan kalian berikan secara bersamaan dengan skala 1-10. Setelah itu, berikan juga alasannya dan pendapat kalian mengenai situasi tersebut secara bergantian. Sudah siap? Sudah. Nol. Aku dulu kayak, Iya, boleh. aku sebenarnya juga nggak setuju sih. Maksudnya kayak 10 tapi dia jarang ngabarin. Itu sorry banget, terus aku nggak bisa digantungin. Lama-lama jadinya tuh bikin renggang. Waduh, iya Iya sih, kan, Kak? ya jujur sih. Kalau dari aku 0 sih Kak, soalnya Enggak banget ya. ya kali 24/7. Nggak megang HP, nggak ngabarin kita kan kayak Nggak mungkin banget. nggak mungkin banget kan. Iya Itu sih. udah ada orang lain kali Kak, kalau udah kayak gitu. Satu 10 juta. triliun. Gila itu sih kayak Bener-bener love language yang dibutuhin semua perempuan di dunia, ya nggak sih? Kayak
Iya, tiap hari kayaknya guling-guling Mau ya. diapresiasi terus gitu, mau di word of affirmation terus. Apalagi diapresiasinya tuh hal-hal yang positif. Positif, Itu setuju. pasti Seneng namanya banget. cewek, iya, Berarti seneng kita banget sama. pasti. Gila. Nol. Mau sayang. Kita nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa sih. banget. Aku nggak bisa juga sih Itu kayak gitu. bikin kalau misalnya aku di silent treatment tuh bikin aku tambah apa ya namanya, ibarat Lost interest gak sih? bukan, tapi kayak tambah berisik, tau gak Oh, sih Kak? paham Kayak banget. misal nih kakaknya berantem ya sama cowoknya kakaknya, terus cowok kakak tuh dia Nggak- ngediemin iya kayak sih. gak mau nyelesain gitu. Iya. Pasti Nggak kakaknya sih. kayak tambah berisik kan, kayak ih kamu Iya. kenapa sih? Kok ngilang, kayak nyelesain dulu lah masalahnya. Kayak pasti iya banget, ya banget. Aku sih 2 sih. nol dari aku. Ten. 10. Gila. Kita sama-sama suka banget The Exorcism. Gila, sama. Udah lah ya, pasti alasan kita sama. Iya. Udah ya, nggak usah ditanya lagi ya. Tri. Sama lagi. Gila kita. Iya pokoknya. Bisa sih. Iya sih, kayak nggak mau karena itu tuh bentuk dari sebuah love language juga nggak sih? Apalagi namanya perempuan pasti suka banget di-treat Iya, kan. bener banget. Jadi aku sih Cuma kalau dari aku sebenarnya nggak terlalu ngepermasalahin mau itu kaku ataupun Iya. kayak mau itu kaku maupun itu kayak ya udahlah kayak baru pertama kali pacaran. Iya, Sebenarnya nggak dipermasalahin sih buat aku. Cuma ya namanya cewek pasti butuh perhatian kan setuju ya. banget. Itu tuh treat tuh pasti dibutuhin di semua wanita di dunia. Iya, betul banget. Setuju. Sepuluh. Juta. Aku 10 sih. Kamu dulu 10 boleh. juta. Kenapa? Soalnya dari dia ngasih barang ke kita itu bener-bener tiba-tiba ngasih gift kan, kayak ya oh my god lucu Iya banget. sih. Iya, Tanpa bener-bener. kita minta, walaupun kita ada rasa nggak enaknya ya kan, kayak "Ih, kok tiba-tiba kamu ngebeliin aku sesuatu?" ini Iya, tanpa bilang. Bener sih, aku juga setuju banget sama apa laki-laki yang bisa nge-treat kita dengan baik kayak gitu. Jadi aku 10 sih buat yang ini. Oke, tidak terasa ternyata sudah menyelesaikan sesi game sekaligus penutup episode kita kali ini. Terima kasih kepada 2 narasumber yang telah memberikan pandangan dan bercerita tentang kisah percintaan seputar love language. Sekian, sampai jumpa di episode Slice of Life berikutnya. Dah. Bahasa cinta bukanlah sesuatu yang bisa ditentukan, karena ia tumbuh dalam cara yang unik dan mengesankan hati. Bahasa cinta ialah harmoni yang telah diciptakan oleh 2 jiwa tanpa banyak bicara. Ia bukan sekadar tentang bagaimana kita menunjukkan cinta, tetapi bagaimana kita memahami cinta dalam diam, dalam gerak, dalam kata, dan dalam waktu. Ternyata, dengan memahami love language akan mempengaruhi bagaimana berjalannya sebuah hubungan untuk kedepannya. Bagaimana seseorang mengekspresikan rasa cintanya ternyata berbeda-beda dan sangat menarik. Tidak ada tipe love language yang paling baik. Semuanya baik ketika sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena cinta tidak akan bermakna bila tidak ditunjukkan langsung secara nyata.